Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai PSAK 103 tentang akuntansi salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslamfih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam alaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akuntansi salam. Pernyataan standar akuntansi keuangan 103 akuntansi salam terdiri atas paragraf 1 sampai dengan 27. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material. Tujuan dari akuntansi salam yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Kemudian ruang lingkup akuntansi salam itu ada dua. Yang pertama, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Yang kedua, pernyataan ini tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi salam. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Salam paralel yaitu apabila entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam. Salam paralel memiliki dua syarat. Yang pertama itu akad antara entitas atau sebagai pembeli dan produsen atau sebagai penjual terpisah dari antara akad entitas atau sebagai penjual dan pembeli akhir. Untuk syarat yang kedua itu akad tidak saling bergantung atau ta'aluk. Selanjutnya itu karakteristik yang pertama, memiliki spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Yang kedua itu, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Untuk yang ketiga itu, alat pembayarannya harus diketahui bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang, penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Dan yang terakhir, keempat itu, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau sebagai produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Nah, transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Penerapan akuntansi salam untuk penjual dan pembeli memiliki perlakuan yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas akuntansi salam untuk penjual. Pada akuntansi salam untuk penjual terdapat akun-akun yang menjadi pokok pembeda. Yang pertama ada akun hutang salam atau kewajiban salam, kemudian yang kedua ada akun pada laporan posisi keuangan, dan yang ketiga ada akun-akun laporan laba rugi. Yang pertama, hutang salam atau kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha yang diterima. Modal usaha ini dapat diterima dalam bentuk kas ataupun aset non-kas. Kemudian akun pada laporan posisi keuangan ada akun hutang salam,
persediaan aset salam, hutang kepada lembaga keuangan syariah atau LKS. Kemudian akun-akun laporan laba rugi ada keuntungan penyerahan aktiva, kerugian penyerahan aktiva, kerugian salam, dan keuntungan salam. Pada akuntansi salam, pada pencatatannya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu ketika pembeli memesan barang kepada penjual dan memberikan uang, yaitu untuk jurnalnya kas atau aset non-kas akan bertambah di debit dan hutang salam akan bertambah di kredit. Kemudian yang kedua yaitu ketika bank memesan barang dan membayarnya, maka untuk pencatatannya yaitu piutang salam bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Untuk transaksi setelah itu adalah ketika bank menerima barang pesanan dari supplier, maka persediaan barang salam akan bertambah di debit dan piutang salam akan berkurang di kredit. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah ketika bank menyerahkan barang kepada konsumen. Pada kejadian ini akan terdapat dua kemungkinan, yaitu bank akan mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian. Kemungkinan yang pertama adalah bank mendapatkan keuntungan. Kejadian ini terjadi ketika bank menerima pembayaran lebih besar daripada biaya barang yang dipesan. Untuk jurnalnya adalah hutang salam di debit, persediaan barang salam di kredit, dan keuntungan salam berada di kredit. Untuk kemungkinan yang kedua adalah bank mengalami kerugian, di mana ketika bank menerima pembayaran yang lebih kecil daripada biaya barang yang dipesan. Untuk pencatatan transaksinya yaitu hutang salam berada di debit, kerugian salam berada di debit, dan persediaan barang salam berada di kredit. Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pembeli. 1. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. 2. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. 3. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. A. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. B. Jika barang pesanan beda kualitasnya, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Barang pesanan yang diterima sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima atau selisihnya diakui sebagai kerugian. C. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka jika tanggal pengiriman diperpanjang, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan. Kemudian yang keempat adalah denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima, pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Yang keenam, barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan pada akhir periode pelaporan keuangan. Baik, demikian tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.